Halo Rek, selamat datang di channel Jejak Rancak. Saya pada video ini akan merekomendasikan beberapa film yang saya daftar sebagai film time travel bermutu. Dan saya akan mengurutkan dari yang termudah hingga yang tersulit. Tentu teman-teman tahu kan kalau beberapa film memang sulit dicerna dan dipahami, tetapi beberapa yang lain mudah. Nah, inilah mengapa saya ingin mengurutkannya. Dan kayaknya teman-teman sudah mulai bosan kan melihat film-film biasa atau film-film yang mudah dipahami. Makanya lekas tontonlah film-film yang luar biasa, yang agak sulit, cukup sulit, atau bahkan yang sangat sulit dipahami. Jangan khawatir kalau nggak paham. Nanti saya di video-video yang lain akan mencoba menjelaskan beberapa film sulit tersebut. Ini film time travel dari yang termudah dulu ya. Yang paling akhir pasti yang tersulit dalam daftar ini. Pertama, trilogi Back to the Future yang dirilis pada tahun 1985, 1989, dan 1990. Film Back to the Future yang disutradarai oleh Robert Zemeckis ini meraup sukses besar pada zamannya. Tak diragukan lagi kalau film ini tergolong film cult klasik dengan pendekatan time travel. Back to the Future pertama, karena rilis tahun 1985, cukup bisa dibilang keren karena mengangkat pendekatan time travel dengan tema cerita yang agak kompleks. Film berdurasi 116 menit ini menceritakan tentang seorang remaja 17 tahun bernama Marty McFly dan temannya Dr. Emmett Brown yang akrab disapa Doc, seorang ilmuwan atau lebih tepatnya katanya sendiri sebagai seorang murid dari segala sains yang sedang mencoba mesin waktu yang dipasangkan di dalam mobil DeLorean. Doc mendemonstrasikan mobil mesin waktu tersebut pada Marty dan berhasil. Mobil itu mengirim Marty ke masa lalu, tepatnya di tahun 1955. Dari situlah, secara tidak sengaja, Marty McFly malah meretakkan garis waktu hidupnya karena berhubungan dengan orang-orang terdekatnya, yaitu masa muda ayah dan ibunya. Dan saat Marty kembali ke tahun 1985, semuanya berubah. Kehidupan keluarganya berubah drastis. Film ini pun ditutup dengan ajakan Doc untuk ke masa depan karena ada masalah dengan anaknya. Di sequelnya, Back to the Future 2, Marty dan Doc memperbaiki permasalahan yang ada di masa depan 30 tahun setelahnya. Sedangkan saat ia kembali di tahun 85, dunia malah jadi kacau balau. Ada jalur waktu yang terbelok sehingga membuat semuanya berubah. Dan itu mendorongnya untuk kembali ke masa lalu di tahun 55 untuk memperbaiki jalur waktu yang berbelok tersebut. Setelah berhasil memperbaiki itu semua, Doc pergi ke masa lalu di zaman cowboy, Old West. Marty berkeinginan untuk menyusulnya di tahun 1885. Nah, itulah Back to the Future yang ketiga, yang menceritakan pergulatan Marty dan Doc di zaman cowboy tersebut. Sebagai murid dari segala sains, Doc di masa lalu ini telah dapat mewujudkan mimpinya di masa depan, yaitu mengabdikan diri untuk mempelajari misteri terbesar lainnya di alam semesta, yakni perempuan. Malangnya, mereka terjebak di sana. Mobil DeLorean tak bisa dipakai lagi karena tangki bensinnya bocor. Dan pada saat itu belum ada pompa bensin hingga di abad selanjutnya. Bagaimana mereka berdua bisa back to the future atau kembali ke masa depan? Saksikan sendiri filmnya. Film yang kedua, Looper, rilis tahun 2012. Film Looper disutradarai oleh Rian Johnson. Film yang dibintangi oleh Bruce Willis dan Joseph Gordon-Levitt ini merupakan film action yang dibalut dengan time travel. Pada tahun 2044, mesin time travel belum ditemukan. 30 tahun ke depan, 2074, time travel menjadi hal yang cukup lumrah dilakukan. Meskipun itu menjadi hal yang ilegal,
sebuah gembong kriminal menggunakannya untuk membunuh target-targetnya melalui pembunuh bayaran yang dikenal sebagai looper. Tetapi, di saat para kepala kriminal ingin menghentikan kontrak, mereka akan mengirim kembali versi tua dari si looper yang bersangkutan untuk dibunuh agar tak ada jejak yang dapat menghubungkan organisasinya dengan si looper. Naasnya, membunuh diri sendiri versi masa depan adalah hal yang mengagetkan. Meskipun begitu, membiarkan targetnya lepas malah berkonsekuensi sangat fatal. Disitulah Joe, yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt, berhadapan dengan target terakhirnya, yaitu versi tua dari dirinya atau Joe tua yang diperankan oleh Bruce Willis. Tidak seperti target lainnya, yaitu tangan target harusnya terikat dan memakai penutup kepala, tapi tangan dan kepala Joe yang tua tidak. Joe muda pun sontak sedikit kaget karena si target tak seperti biasanya. Situasi semacam itu memberikan peluang bagi Joe tua untuk menghindari tembakan Joe muda sebagai looper. Lalu bagaimana kelanjutan kisah Joe tua dan Joe muda? Itulah yang menjadi konflik utama film ini. Film ketiga, The Butterfly Effect, rilis tahun 2004. Pernahkah kita merasa ingin memperbaiki masa lalu kita agar masa sekarang tidaklah seperti ini? Nah, itulah persoalan yang coba diangkat oleh film The Butterfly Effect. Film yang dikemas dengan teori kekacauan atau chaos theory ini memiliki alur cerita yang mengesankan dan ending yang unik dan mengagetkan. Chaos theory atau butterfly effect memiliki premis bahwa kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brazil secara teoritis dapat menyebabkan tornado di Texas beberapa bulan kemudian. Evan, tokoh utama dalam film ini, adalah kepakan sayap kupu-kupu tersebut. Diceritakan bahwa ia adalah seorang bocah yang mengidap penyakit kehilangan memori jangka pendek. Ia sering lupa dan tak sadar diri dengan kejadian-kejadian yang baru saja ia alami. Oleh karenanya, ia diharuskan untuk menuliskan setiap kejadian yang dilalui dalam jurnal hariannya. Tak disangka, ketika memasuki bangku kuliah, Evan tak lagi mengidap penyakit masa kecilnya itu. Tapi, ia penasaran dengan apa yang terjadi di masa kecilnya dengan membaca jurnal hariannya. Ternyata, melalui pembacaan terhadap jurnal hariannya, Evan bisa kembali ke masa lalu dan mengetahui sesuatu yang ia lupakan dalam memori jangka pendeknya. Setiap ia kembali, ia merubah rentetan realita. Inilah semboyan sederhana dari efek kupu-kupu, yaitu mengubah satu hal akan mengubah seluruh hal setelahnya. Lalu, bagaimana perubahan-perubahan itu? Saksikanlah The Butterfly Effect yang layak ditonton sembari berteori. Film keempat adalah 12 Monkeys. 12 Monkeys yang dirilis tahun 1995 ini belum pantas usang meski berusia 25 tahun dari sekarang. 12 Monkeys mengangkat kegetiran distopia apokalips di saat nyaris seluruh populasi manusia sudah habis. Sisa umat manusia yang ada hidup di bawah tanah karena udara di permukaan bumi seluruhnya sudah terkontaminasi virus mematikan. Tak ada kehidupan, tak ada langit cerah, dan tak ada hilir mudik orang-orang kantoran. Distopia apokalips yang berlatar di tahun 2035 ini menghadirkan sekelompok ilmuwan yang mencoba mengatasi terjadinya depopulasi manusia yang dikarenakan penyebaran virus mematikan di tahun 1997. Salah seorang yang menjadi relawan untuk dikirim kembali ke zaman sebelum virus tersebar adalah James Cole yang diperankan oleh Bruce Willis. Malangnya, James Cole dikirim ke tahun yang salah, 1990, yang membuatnya dikurung di rumah sakit jiwa. Pada kali kedua, Cole dikirim ke tahun 1996 dan mencoba membongkar siapa atau apa yang menjadi penyebab distopia apokalips di tahun itu. Film ini tidak sekedar dipoles dengan unsur time travel, melainkan juga diwarnai dengan beberapa warna surrealis yang agak ganjil.
meskipun tidak sesulit film-film surrealisme murni ya. Banyak pengambilan gambar yang terkesan abu-abu atau memiliki pemaknaan yang suram dan menimbulkan multi penafsiran, seperti apakah perjalanan waktu yang dilakukan Cole itu real atau halusinasinya semata. Lepas dari itu, apa saja yang akan ditemui James Cole dan apakah ia berhasil membongkar biological weapon di masa lalu itu? Tentu saja film ini layak untuk ditonton selain berkaitan dengan survivalitas manusia di masa depan. Ceritanya juga sangat menarik untuk diikuti. Film kelima, Predestination. Film ini menceritakan tentang seorang agen yang bertugas pergi ke masa lalu untuk menghentikan aksi teror di New York. Saya tidak ingin bercerita panjang isi dari film ini meskipun sekadar sinopsisnya. Sebab film ini patut ditonton dengan mendadak atau tanpa usah bekal sinopsis agar teman-teman tercengang di akhir film. Di film ini, teman-teman akan mulai sedikit kebingungan untuk menafsirkan keseluruhan ceritanya karena memang alur cerita film ini benar-benar sirkuler atau keseluruhan cerita dari zaman ke zaman seolah-olah konstan seperti itu. Predestination menyodorkan cerita yang agak serius dengan penataan plot yang rapi dan akan membuat penontonnya terkesima dan merenung-renung atas ide pokok ceritanya. Time travel memang pendekatan yang menarik dan cerdas untuk digunakan menggambarkan apa itu garis waktu. Di film ini, menurut saya, garis waktu dipahami seolah-olah rel kereta api yang meskipun lurus, tetapi ujung dan pangkalnya bersambung satu sama lain. Loh, bagaimana sih maksudnya? Teman-teman tahu nggak maksud dari ular yang memakan ekornya sendiri? Apa jadinya bila ular makan ekornya sendiri? Nah, temukanlah jawabannya melalui film ini. Tetapi jawabannya tidak sederhana loh. Film keenam, Time Crimes, rilis 2007. Time Crimes adalah film Spanyol yang menceritakan Hector yang hidup bersama istrinya. Hector ini orang yang gemar lihat-lihat sesuatu yang ada di kejauhan memakai teropongnya. Entah apa yang ingin ia lihat, sesuatu yang seger-seger mungkin ya. Suatu ketika ia dengan teropongnya dapat melihat yang seger-seger itu saat ia sedang mengaso di halaman rumahnya. Seorang perempuan di belukar depan rumahnya, entah siapa, membuat penasaran Hector. Ia beranjak mendatanginya. Hector tertusuk lengannya oleh seseorang yang wajahnya tertutup perban. Ketika Hector lari, ia malah nyasar ke sebuah tempat di mana seorang laki-laki menyuruhnya untuk bersembunyi di dalam sebuah tangki. Keesokan harinya, ketika keluar dari tangki, dari kejauhan melalui teropong, Hector melihat dirinya sendiri di rumahnya. Film ini patut ditonton meskipun terkesan low budget. Film ini sangat kreatif dan jenius untuk menyuguhkan paradoks time travel. Senapas dengan film Predestination, penonton diajak untuk memahami lebih mudah bagaimana garis waktu dijelaskan secara sederhana melalui film. Paradoks time travel memang membingungkan atau masih asing bagi kita yang hanya bisa hidup di dunia kesekarangan. Bagaimana Hector bisa menjalani hidupnya di dunia tidak sekarang? Silakan tonton Time Crimes. Film ketujuh, Mirage atau Durante la Tormenta. Film Spanyol yang rilis tahun 2018 ini menyuguhkan sebuah cerita yang cukup rumit untuk dipahami. Vera Roy beserta suami dan anaknya baru saja menempati rumah lama salah seorang bocah, Nico Lasarte. Di loteng rumahnya, mereka menemukan televisi dan tape recorder yang ditinggalkan oleh pemilik rumah lama. Mereka lalu memutarnya dan melihat Nico Lasarte sedang bermain gitar. Pada tengah malam, ketika badai petir berlangsung, televisi tersebut menyala sendiri. Vera Roy berusaha mematikannya, tetapi malah memunculkan video Nico Lasarte di dalam televisi tersebut, di rumah dan melalui alat elektronik yang sama, hanya berbeda tahun. Nico di tahun 1989, sedangkan Vera di tahun 2014. Keesokan harinya, Vera bangun tidur dan seluruh latar kehidupannya berubah.
ia tidak bersuami dan memiliki anak. Bagaimana bisa? Film ini memang mengambil jalan yang cukup rumit sehingga menontonnya memerlukan cukup pikiran agar dapat memahaminya. Kendati demikian, setelah menonton sampai akhir pun, penonton masih kebingungan karena disisakan sedikit penjelasan sehingga memerlukan penjelasan tambahan agar dapat memahami secara utuh. Tontonlah terlebih dahulu. Kini kita sampai pada film di level tersulit dalam daftar video ini. Film ke-8, Donnie Darko, rilis tahun 2001. Film ini menceritakan tentang pemuda bernama Donnie Darko. Ia adalah pemuda yang terlihat ringkih keadaan mentalnya, sehingga ia terpaksa rutin mengunjungi psikiaternya. Donnie memiliki kebiasaan berjalan ketika tidur, mendengar suara atau bisikan aneh, dan bahkan melihat manusia berkepala kelinci yang bernama Frank. Si Frank ini memberitahu Donnie kalau kiamat akan terjadi pada 28 hari, 6 jam, 42 menit, 12 detik kemudian. Donnie tentu saja heran, hingga ia sampai mempelajari mengenai konsep waktu dan bertemu guru sainsnya di sekolah. Oleh gurunya, Donnie diberi buku yang berjudul The Philosophy of Time Travel. Film ini menyodorkan time travel yang berbeda dari umumnya film. Dengan kemasan yang agak muram, film ini sangat berat dikonsumsi, apalagi kalau ditonton sekali. Sebab, film ini memerlukan pikiran berlebih agar bisa memahami. Kalau film horor mendesak kita untuk senam jantung, film semacam ini mendorong kita untuk senam otak. Donnie Darko menjadi cult movie yang selalu disebut-sebut oleh para penggemar film. Sebab film yang membincangkan filosofi waktu dengan cukup berbobot ini selalu menimbulkan diskusi, pertukaran pendapat, dan percekcokan pikiran. Tentu saja film ini seringkali diabaikan oleh orang yang tidak suka film sulit. Kalau film-film pada umumnya hanya memberi nutrisi karbohidrat, di film berat inilah para penonton diberi nutrisi protein. Nah, itu teman-teman daftar film Travel Time mulai dari termudah hingga tersulit. Tapi tentu saja tidak hanya itu ya. Di kesempatan selanjutnya, saya akan menyajikan bagian 2 dan bahkan bagian-bagian selanjutnya. Sudah gede kok masih nonton film-film kecil. Suka nggak jelas kalau nonton film-film yang sulit? Saya yang akan mencoba menjelaskannya. Sampai jumpa di video yang lain.